Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan untuk video pembahasan tentang soal-soal persiapan untuk ulangan PSAT nanti ya. Jadi untuk yang pertama di sini ada soal tentang taraf intensitas bunyi. Jadi soal ini adalah soal penerapan dari logaritma yang pernah kalian pelajari. Oke. Karena kita akan membahas logaritma di penerapan logaritmanya, maka kita sedikit bahas dulu untuk logaritmanya ya. Jadi logaritma itu adalah kebalikan dari perpangkatan. Jadi kalau misalkan kalian ini kebalikan atau bisa juga kalian sebut dengan inverse dari pangkat. Kalau sebelumnya kalian pernah belajar perpangkatan atau disebut dengan eksponen, perpangkatan itu bentuknya A pangkat B sama dengan C. Atau contoh angkanya 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Nah, untuk di logaritma, simbolnya itu log aja. Logaritma itu kita mencarinya bukan si hasil, karena kalau di eksponen, di perpangkatan yang dicari itu adalah hasilnya atau si C-nya. Tapi untuk logaritma, kita itu mencari pangkatnya. Jadi penulisannya begini. 2 log 8 sama dengan 3. Jadi yang ini diubahnya jadi seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3. Dengan awalnya begini, kita ubah jadi 2 log 8 sama dengan 3. Artinya, cara membaca log itu seperti ini. 2 log 8 itu artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Itu adalah 3. Jadi kita mencari pangkatnya. Jadi kalau dari sini, dari si A pangkat B sama dengan C, diubahnya itu menjadi A log C sama dengan B. Jadi kita mencari pangkatnya, bukan mencari hasilnya. Karena kalau mencari hasil itu adalah kerjaannya si eksponen. Atau kita bahasannya ada di eksponen. Tapi ketika kita membahas logaritma, yang kita cari adalah si pangkatnya. Jadi ketika di sana ada 3 log 81, berarti kita cari 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Tinggal kalian urutin aja 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu. Ini hasilnya adalah 4. Betul, oke? Nah, sama dengan eksponen, logaritma juga punya beberapa sifat. Contohnya, yang pertama kita bahas sedikit untuk sifat logaritma di sini ya. Tunggu sebentar. Nih. Sifat logaritma yang pertama, kita berangkatnya dari sifat eksponen ya. Di sifat eksponen yang pertama itu adalah ketika ada A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti kalau kita ubah ke logaritma, A log 1 sama dengan 0. A pangkat berapa yang hasilnya 1 itu adalah 0. Kemudian yang kedua ini ada A log A sama dengan 1. Jadi sifat yang kedua di sini adalah A pangkat 1 itu hasilnya adalah A itu sendiri. Jadi mau ini bilangannya misalkan 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Yang ini 3 pangkat 1 itu hasilnya adalah 3. Sama dengan yang ini. Jadi kalau ada 3 log 1, ini jawabannya 0. Kalau yang ini 3 log 3, ini jawabannya 1. Jadi kalau ada yang atas sama bawahnya sama, itu hasilnya adalah 1. Kalau ini atas bawahnya 1 nih, hasilnya adalah 0. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk sifat yang ketiga. Itu ada sama dengan yang ini. A pangkat M dikali A pangkat N, ini hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Jadi ketika bilangannya dikali, pangkatnya ditambah, tapi syaratnya adalah bilangannya sama. Nah, ini pun sama logaritma juga. A log B ditambah A log C ini boleh jadi A log B, B kali C, begini. Oke,
Jadi dari penjumlahan bisa berubah jadi perkalian. Kemudian kita lihat lagi sifat berikutnya. Karena ada perkalian pasti ada pembagian ya. Di eksponen juga ada, kalau pembagian nanti pangkatnya dikurang. A pangkat M per A pangkat N. Ini jadi A pangkat M min N. Di sini pun sama, A log B per C itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Jadi kalau ada pembagian jadinya pengurangan. Ini tambah jadi kali, kali jadi tambah sama aja. Tuh, terus selanjutnya yang nomor 5 ada sifatnya yang ini. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, ini berarti A pangkat M kali N. Ini dikalikan. Berarti si pangkatnya punya pangkat lagi. Di sini kita punya A log B, kemudian di atas sini ada K. Contohnya itu misalkan bentuknya, nanti kita lihat dulu ini si K-nya, kita tuliskan dulu ya. Ini K, jadinya K-nya di depan. K dikalikan dengan A log B itu sendiri. Gitu. Nah, untuk contohnya kita coba di sini ya. Misalkan ada 3 log 3 pangkat 4. Nah, si 4 yang di sini bisa jadi pindah ke depan. 4 dikalikan 3 log 3. 3 log 3 tadi di sifat yang nomor 2 nih. 3 log 3 sama dengan 1. Berarti 4 dikalikan 1. Ini hasilnya 4. Begitu. Itu untuk sifat logaritma yang kelima. Kemudian selanjutnya di eksponen kita punya sifat yang ini. A pangkat min N itu bisa berubah jadi positif jika dia diubah ke 1/per ya, pindah ke bawah. Ini juga sama. Untuk sifatnya yang nomor 6 ada A log B. Ini bisa berubah 1/per B log A. Begitu. Jadi 1/per tapi si angkanya berpindah dari yang atas ke bawah, bawah ke atas. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Ada A log B tapi keduanya punya pangkat. Di sini ada M, di sini ada N. Oke. Ini jadinya bentuknya ini ada N, ini ada M. Jadi pangkat belakang sama pangkat depan dibikin per, kemudian dikalikannya dengan A log B. Gitu. Kita lihat contohnya. Misalkan ada 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Jadinya itu pangkat belakangnya dulu nih, jadinya 4 dulu ditulis, baru pangkat 3-nya di sini. Ini dikalikan dengan 2 log 2. Jadi sisanya adalah si logaritmanya saja. Kemudian 2 log 2-nya hasilnya 1, jadi ini 4/3 dikali 1, hasilnya adalah 4/3. Begitu. Oke, selanjutnya karena kita sudah bahas untuk sifat-sifat logaritmanya yang ini tadi ya, sekarang kita akan coba masuk ke soal dari si ini ya, soal dari taraf intensitas bunyinya. Jadi penerapan logaritma, salah satu penerapannya itu ada di taraf intensitas bunyi. Nah, taraf intensitas bunyi itu apa sih? Taraf intensitas bunyi itu adalah kekuatan bunyi atau iya, kekuatan bunyi yang bisa kita dengar, bisa diterima oleh telinga manusia gitu. Yang akan diukur nantinya. Nah, taraf intensitas bunyi normalnya yang biasa didengar atau yang biasa disebut dengan intensitas ambang pendengaran manusia. Jadi kalau kita bicara taraf intensitas bunyi nih, ini nanti kita mengukur seberapa besar kekuatan bunyi itu. Satuannya itu adalah dB. Buat kalian yang beberapa kali ganti-ganti earphone mungkin ya, kalian pasti ngerasain ada yang si earphone-nya itu bikin kalian pusing atau bikin kalian nggak nyaman. Nah, itu karena
si taraf intensitas bunyinya terlalu tinggi, melebihi daya ambang dari si pendengarannya kalian. Nah, biasanya ada dB-nya di sananya, ada satuan desibelnya. Oke. Taraf intensitas bunyi yang normal itu untuk telinga manusia, pendengaran normal itu disebut dengan I0 atau intensitas yang nolnya ini adalah intensitas ambang pendengaran manusia. Ini satuannya adalah atau besarnya itu adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Gitu. Nah, nanti soal-soal yang harus kalian kerjakan itu adalah berhubungan dengan perpangkatan, berhubungan dengan logaritmanya. Sekarang kita masuk ke hubungannya nih. Kenapa sih harus ada soal-soal yang fisika banget yang harus kalian pelajari berhubungan dengan matematika lanjut ini? Yang pertama, ini bentuknya adalah perpangkatan. Sudah pasti ini adalah penerapan dari si eksponennya. Kemudian, taraf intensitas bunyi yang ini, rumusnya itu, taraf intensitas bunyi atau biasa disimbolkan dengan I aja, rumusnya itu adalah 10 dikalikan log si intensitas itu dibagi dengan si taraf normalnya atau ambang pendengarannya. Gitu. Jadi taraf intensitas sebuah benda itu bisa kita hitung dengan 10 log si I-nya ini dengan dibandingkan dengan si ambang pendengaran manusianya. Oke, misalkan begini ya. Ibu ketik dulu soalnya. Sorry, bentar. Kita ganti dulu supaya terlihat. Sebuah sepeda motor yang sedang melaju menghasilkan taraf intensitas bunyi sebesar, kita tulis aja nanti ya, sebesar 10 pangkat min 7 watt per meter persegi. Oke, selanjutnya jika terdapat jika terdapat 100 sepeda motor sejenis yang melaju bersamaan di tempat tersebut, berapakah total tingkat kebisingan? Nah, ini salah satu penerapannya. Jadi misalkan kalian ada di sebuah tempat yang si motornya tuh banyak banget, kalian pasti ngerasain si telinga kalian sakit atau bisa sampai berdengung juga. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda ketika si taraf intensitasnya sudah melebihi ambang dari yang tadi. Ambangnya kan 10 pangkat min 12 nih. Kalau cuma satu motor yang sedang melaju, itu misalkan dia menghasilkannya 10 pangkat min 7. Ini untuk satu motor ya. Tapi ketika di sana ada 100 motor nih. Nah, ini 10 pangkat min 7. Ketika ada 100 motor, berarti perhitungannya seperti apa? Tinggal kita masukin ke yang ini tadi. Si 100 motornya berarti tinggal kita kalikan dengan 10 pangkat min 7. Berarti di sini 100
dikalikan 10 pangkat min 7. Nah, ini sebetulnya masih ke eksponennya ya, belum ke logaritmanya. Ini 100-nya jadi 10 pangkat 2, kemudian ini 10 pangkat min 7. Tadi soal eksponennya adalah ketika 10 kali 10-nya sudah sama, maka di sini pangkatnya ditambah ya. 2 tambah min 7, ini hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Begitu. Jadi ini adalah total tingkat kebisingannya. Nah, terus jawabannya gimana? Jawabannya tadi harus kita bikin perbandingannya. Nah, tadi kan yang ditanyakannya adalah tingkat kebisingannya ya. Berarti si taraf intensitasnya itu, atau kita singkat dengan I-nya ya, I-nya itu adalah 10 dikalikan log I-nya. I-nya berapa? I-nya ini. Ini isi 100 kali dari si motornya. Berarti kan 100 motor tuh 10 pangkat min 5 ya. Jadi di sini 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 12. Kenapa 10 pangkat min 12? Karena itu adalah ambang batas dari pendengaran manusia. Terus tinggal kita hitung 10 log 10 pangkat 5. Kalau diper gini, nanti dia jadinya dikurangi, betul ya? Jadi ini log 10 pangkat min 5, kemudian dikurangi dengan log 10 pangkat min 12. Oke. Ini ada 10-nya di depan. Kemudian seperti ini. Kalau biasanya yang tadi kan ada logaritma itu ya, ini nih. Dia ada angka di depannya yang si A-nya nih. Kalau misalkan tidak ada, berarti itu adalah 10 basisnya. Jadi misalkan ada penulisannya log 100, ini artinya adalah 10 log 100. Jadi 10 log berapa yang 10 pangkat berapa yang hasilnya 100. Itu hasilnya 2. Berarti ketika begini ada 10-nya sebetulnya di sini. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, kalau ada pangkat di sebelah sini, itu boleh ke depan pangkatnya. Ya, berarti kita punya min 5-nya jadi ke depan, terus dikalikan dengan 10 log 10. Dikurangi dengan min 12-nya ke depan, dikalikan dengan sisanya 10 log 10. Berarti ini nanti hasilnya 10 dikalikan dengan ini 10 log 10 berapa? 1 ya. Ini juga 1, berarti sisanya adalah min 5 dikurangi min 12. Berarti ini sama dengan 10 min 5 min 12, ini jadinya plus. Jadinya min 5 plus 12. Berarti hasilnya adalah 10 dikalikan 7. Maka ini hasilnya adalah 70 desibel. Itu adalah tingkat kebisingan yang dihasilkan dari 100 sepeda motor yang berada di tempat tersebut dengan satu motornya itu taraf intensitasnya itu adalah 10 pangkat min 7. Begitu. Jadi tadi kita pertama hitung dulu si 100 kalinya. Motornya itu kan tadi ada 100 nih, berarti yang 10 pangkat min 7 ini cuma satu motor. Karena cuma satu motor, berarti kita kalikan dulu 100, karena totalnya ada 100 motor. Kemudian setelah dikalikan 100 dengan sifat eksponen ya, jadi ditambah, jadi nanti hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Masukin ke rumus yang tadi, rumus yang ini. 10 kali 10 log yang ini dapatnya dari yang ini tadi. Terus si 10 pangkat min 12 itu adalah ambang pendengaran dari telinga kita. Jadi udah pasti 10 pangkat min 12 yang bawahnya. Cuma yang atasnya ini tergantung dari berapa tingkat berapa jumlah bendanya, jumlah objeknya ya. Kemudian nanti dikalikan dengan taraf intensitas si benda itu. Begitu. Oke, jika kalian masih ada yang belum dipahami, boleh diputar lagi. Ini adalah soal untuk penerapan logaritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.